Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi abana li'ibadihi manhaja tarbiyatil aulad fi Qur'anihil Majid wa awdaha lil alamina mabadi al-huda wal islah fi syar'ihir rasyid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khalaqal khalaiqa wa da'ahum ila ahsanit turuki bil amri sadid. Wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ashaddun nasi ghairatan fi dinillahi wa tauhid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu bi suhbatihi syarafa wa tamjid. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atih faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami Al-Ittihad yang saya muliakan. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah di siang Jumat ini dengan kesehatan, dengan kesempatan dan dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita bisa hadir berkumpul untuk sama-sama melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Penuh harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan sholat yang nanti kita akan laksanakan dan juga yang telah kita laksanakan dan seluruh amal ibadah kita mudah-mudahan dengan kemurahan Allah diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkenan mengampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan juga kita mengharap semoga terus Allah bukakan pikiran dan hati kita sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala kita ini sebagai pemimpin yang Allah tunjuk. Pemimpin di dalam keluarga, pemimpin terhadap istri-istri kita, dan juga pemimpin terhadap anak-anak kita. Banyak sekali dalil-dalil dan firman Allah Subhanahu wa taala serta sabda-sabda Nabi yang menunjukkan bahwa para laki adalah pemimpin. Di antaranya firman Allah yang berbunyi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin terhadap perempuan. Jadi kita ini sebagai kepala rumah tangga juga sekaligus sebagai pemimpin di dalam rumah tangga kita. Maka kalau kita sebagai pemimpin, maka kita harus berusaha untuk membimbing anak buah kita, membimbing istri dan anak-anak kita ke jalan yang baik dan ke jalan yang lurus. Saudara, ada hadis yang lain, ya, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, yang berbunyi warrajulu ra'in ala ahli baitih. Laki-laki adalah pemimpin di dalam keluarganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, dan dia nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak main-main kita ini diberikan kesempatan, diberikan kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi pemimpin. Ya mungkin pemimpin negara, ya mungkin jauhlah para hadirin, tapi yang pasti kita adalah pemimpin di dalam rumah tangga kita. Untuk itulah kita harus betul-betul bertanggung jawab, menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang membimbing putra-putrinya dan juga istrinya. Saudara, ada lagi ayat Quran yang menunjukkan bahwa laki-laki memang tanggung jawabnya cukup besar, yaitu firman Allah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Ayat ini ditujukan buat para bapak, para pemimpin rumah tangga, untuk menjaga dirinya dan menjaga istri serta anak-anaknya
dari siksa neraka. Bagaimana caranya? Caranya saudara-saudara sebagaimana yang diterangkan dan dikatakan oleh Imam Ali radhiyallahu an. Beliau berkata, "Allimuhum wa addibuhum." Ajarkan mereka, didik mereka. Itulah cara menjaga mereka dari siksa neraka. Mungkin kalau kita menjaga hewan, ya kita ikat, ya kita beri makan, maka hewan tersebut akan diam. Tapi kalau anak tidak demikian, saudara-saudara, nggak bisa dikurung, apalagi diikat. Yang penting mereka diberikan ilmu, diberikan pendidikan, agar nanti bisa menghadapi segala macam kehidupan di bumi ini. Jangan sampai anaknya ini nggak ngerti agama. Jangan sampai anaknya ini tidak berilmu. Akibatnya saudara-saudara mudah dipengaruhi oleh orang lain. Jangan-jangan karena pergaulannya buruk, temannya orang-orang yang narkoba, temannya orang-orang yang suka minum minuman keras. Apa akibatnya? Akibatnya saudara-saudara, anak-anak kita akan ikut mereka. Anak-anak kita kadang-kadang lebih dengar temannya ketimbang orang tuanya. Tapi kalau anak kita diberikan ilmu agama, maka saudara-saudara berarti anak-anak kita punya filter, punya saringan, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga yang buruk ditinggalkan, yang baik ditempuh. Tapi kalau tidak ada ilmunya, nggak ada saringannya, semuanya masuk saudara-saudara. Akibatnya anak yang istilahnya dari rumah tangga yang baik, bapaknya orang baik, ibunya orang baik, karena temannya nakal, temannya terlibat narkoba, maka anak kita ikut terlibat narkoba. Itulah saudara-saudara, penting sekali anak-anak kita ini mesti dibimbing. Jangan sampai mereka dibiarkan begitu saja. Hadirin saudara-saudara, ada yang penting lagi yang perlu saya ingatkan di dalam mimbar khutbah Masjid Al-Ittihad ini. Saya ingin ingatkan kepada para orang tua, termasuk saya ingatkan pada diri saya sendiri, yaitu supaya anak-anak kita selalu dipesan ketika mereka ke masjid, ketika mereka ke musola, ingin melaksanakan, baik melaksanakan sholat 5 waktu, lebih-lebih sholat seperti ini, sholat Jumat, agar selalu dipesan kepada anak-anak kita, jangan berisik. Ini saudara-saudara yang sering saya dengar dan sering saya lihat. Ya. Baik itu sholat Jumat ataupun juga sholat-sholat yang lain seperti maghrib gitu. Jadi mereka asik ngobrol, ya, sehingga mengganggu orang yang sholat. Ketika Jumat mengganggu orang yang berkhutbah. Saudara, memang kesalahannya bukan sepenuhnya pada anak, tapi juga kesalahannya pada kita. Karena kita kurang ingatkan. Semestinya kalau perlu setiap Jumat, setiap hari kita ingatkan, nah nanti kalau ke masjid jangan berisik begitu. Kalau berisik jangan ke masjid, jangan ke musola. Ini saudara-saudara sudah kronis saya lihat begitu. Ya. Jadi banyak yang ribut sehingga mengganggu khotib berkhutbah, membuat konsentrasi si khotib hilang saudara-saudara, fokusnya nggak benar jadinya. Maka disinilah peranan orang tua selalu mengingatkan anak-anaknya jangan sampai berisik di masjid. Saudara, anak itu disabdakan di dalam hadis dia adalah buah hati kita. Ya, disebut al-waladu samratul qalb. Hati itu, anak itu adalah buah hati kita. Wa innahu majmanatun mabkhalatun mahzanatun. Tapi walaupun dia buah hati kita, bisa membuat kita jadi sedih. Kenapa sedih? Karena dia berbuat hal-hal yang dilarang, atau dia melanggar peraturan pemerintah, akhirnya ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara, membuat orang tua sedih. Begitu. Kadang-kadang juga anak membuat orang tua jadi bakhil, jadi pelit, nggak mau berderma, nggak mau ngeluarin zakat, nggak mau sedekah. Kenapa? Selalu dipikirin anaknya. Buat anaknya belum, buat beli itu belum, buat beli ono belum, saudara-saudara.
Akhirnya orang tua jadi bakhil. Gara-gara anak. Jadi betul memang anak itu adalah buah hati. Tapi bisa jadi anak itu membuat ya semacam menyusahkan orang tua. Seperti tadi. Ya, jadi orang tua kadang-kadang gak mau mengeluarkan sebagian hartanya. Karena terlalu fokus buat anaknya. Terlalu sayang saudara-saudara. Akhirnya buat dirinya dia lupa. Kasihan orang tua semacam itu. Ya. Bahkan juga anak bisa membuat orang tua jadi pengecut. Ya. Majbanah, pengecut. Kok bisa jadi pengecut nih? Karena saking sayangnya tuh orang tua kepada anak. Ya, misalnya di zaman dahulu atau mungkin di zamannya akan datang, kita harus berperang, harus angkat senjata ya, untuk membela agama, membela tanah air. Kadang-kadang orang yang punya anak berpikir dua kali. Dia nggak tega meninggalkan anaknya. Kasihan kepada anaknya. Maka orang tua jadi pengecut, saudara-saudara. Jadi begitulah Nabi gambarkan. Ini Nabi sebutkan supaya kita pandai mewaspadai. Jangan sampai gara-gara punya anak jadi pelit. Gara-gara punya anak jadi pengecut begitu. Ya. Gara-gara punya anak membuat kita jadi sedih. Maka perlu dibimbing mereka. Mereka perlu dididik. Sehingga saudara-saudara nanti anak kita menjadi anak yang baik. Kalau anak kita baik, yang untung juga orang tuanya. Ya. Anak bisa mendoakan orang tua ketika orang tua masih hidup. Dan bisa membantu orang tua. Dikala orang tua wafat, maka doa-doa anak itulah yang manjur. Itulah yang diharapkan senantiasa. Itulah saudara-saudara yang menjadi dambaan orang tua. Doa dari anak-anak. Ini kan membutuhkan sebagai orang tua pengorbanan. Kita harus bimbing mereka. Didiklah mereka. Saudara, pendidikan itu merupakan warisan yang paling mahal. Bukan harta. Ya, warisan yang paling mahal yang kita berikan kepada anak, pendidikan. Ini yang disebut di dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Baihaqi. Bersabda Nabi Muhammad SAW, "Manahila walidun waladahu afdal min adabin hasan." Tidak ada pemberian yang paling bagus dari orang tua kepada anak kecuali pendidikan yang bagus. Itu saudara-saudara yang sangat penting. Syukur-syukur juga diwariskan di samping pendidikan juga yaitu harta. Itu akan lebih baik lagi. Tapi yang paling pokok pendidikan. Agar dia bisa hidup mandiri. Agar dia bisa menjaga dirinya. Bisa tahu mana yang halal dan mana yang haram. Yang halal bisa ditempuh, yang haram dijauhkan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, memang anak ini berat ya, ketika kita membimbing mereka. Tapi kita nggak boleh putus asa. Ya. Kita terus dan terus berusaha untuk mendidik mereka. Uang yang kita keluarkan insya Allah nggak sia-sia. Saudara, antara uang sedekah dengan uang buat anak kita lebih besar pahalanya uang yang kita keluarkan buat kepentingan anak-anak kita. Jangan dikira begitu. Ya, orang tua mengeluarkan uang untuk pendidikannya, untuk bayaran sekolahnya, untuk bayaran ngajinya. Kemudian mereka merasa itu kecil, padahal itu lebih besar pahalanya ketimbang Anda bersedekah. Karena ini masalah kewajiban. Ya, maka ada hadis tuh yang berbunyi kafa bil mar'i itsman ayyudayya may yaqut atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup dosa seseorang menyia-nyiakan orang yang wajib ia tanggung jawab. Anak-anak tanggung jawab kita. Kita sia-siakan pendidikannya. Maka saudara-saudara, ini cukup dosa. Jangan ditambahin lagi, sudah besar itu. Ya, disinilah tanggung jawab sebagai orang tua. Tapi tadi saya bilang, insya Allah nggak kecewain kita. Artinya kalau kita sudah susah payah mengurus anak-anak kita, insya Allah nanti mereka bisa mendoakan orang tuanya. Ketika anak-anak mendoakan orang tuanya, orang tua bisa terangkat kedudukannya di sorga. Dengan sebab doa anak-anaknya. Begitu hebat saudara-saudara,
ya, begitu mulianya doa dari mereka, maka perlulah kita bimbing mereka agar nanti bisa menjadi anak yang soleh, bisa menjaga diri dan bisa mendoakan orang tua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan bagi para hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-masabihi al-ghurar. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلحنا وأصلح فساد قلوبنا وأصلح فساد أعمالنا وأصلح فساد ولاة أمورنا وأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma 'indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. At-tahiyyatu. Salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحنا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخزولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم كما أنعمت فزد وكما زدت فبارك وكما باركت فلا تسلب بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في أموالنا وبارك في أبنائنا وبارك في بناتنا وبارك في زوجاتنا وبارك في ما استقبل من أعمارنا. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا مهيمن يا سلام يا ذا الجلال والإكرام. سلمنا والمسلمين من الطاعون ومن الوباء ومن فيروس كورونا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونستعيذ بك من سوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبل الله.